Perkenalkan, nama saya Ella Apriana Hutauruk, offering A21 dengan NIM 210121600449. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan course yang saya kembangkan, yang dimana saya mengambil mata pelajaran bioteknologi sebagai mata pelajaran yang akan saya kembangkan pada pembelajaran berbasis online kali ini. Kategori course saya merupakan 2022 pembelajaran berbasis online untuk kelas A. Yang pertama saya kembangkan yaitu deskripsi, di mana dalam deskripsi pembelajaran online ini atau course yang saya kembangkan ada 3 tahap, yaitu penjelasan umum dan penjelasan di secara spesifiknya, dan yang ketiga yaitu pemaparan konten yang akan saya kembangkan. Yang pertama yaitu penjelasan umum. Saya menjelaskan pada paragraf pertama dari deskripsi yang saya kembangkan pada course, yaitu bahwa bioteknologi merupakan salah satu ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup secara utuh ataupun bagian-bagiannya untuk menghasilkan atau memodifikasi produk yang bermanfaat melalui cara, prinsip, atau teknologi tertentu. Jadi, pada paragraf 1 ini yaitu penjelasan umum, saya memaparkan beberapa informasi secara lebih luas tentang apa itu bioteknologi dan peranannya dalam lingkungan sekitar. Jadi nanti siswa yang melihat dapat menangkap informasi yang saya berikan pada paragraf 1 tentang bioteknologi secara lebih luas lagi. Yang kedua yaitu pada penjelasan secara spesifiknya, saya akan menjelaskan tahap atau alur dari pembelajaran atau course yang saya kembangkan nantinya, yaitu dalam pemaparannya saya menjelaskan bahwa melalui pembelajaran ini kita akan belajar tentang konsep dasar bioteknologi, mulai dari pengertian, prinsip dasar, sejarah, peranan, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada penjelasan spesifik ini saya akan mulai menjelaskan tahap dan alur dari pembelajaran yang akan ditempuh siswa nantinya. Lalu selanjutnya pada penjelasan ketiga saya akan menjelaskan konten-konten apa saja yang akan saya kembangkan dalam course, di mana saya mengembangkan 3 konten dengan 3 topik, yaitu topik pertama pengertian, prinsip dasar, dan sejarah perkembangan bioteknologi. Pada topik pertama ini saya akan kembangkan pada pertemuan 1 pembelajaran nantinya. Begitu juga seterusnya untuk topik kedua yaitu penerapan bioteknologi pada pertemuan 2 pembelajaran, dan topik ketiga yaitu peranan mikroorganisme dalam pembuatan produk bioteknologi dalam pertemuan 3 pembelajaran. Nah, selain itu dalam 3 topik tersebut saya juga akan menyediakan berbagai bentuk evaluasi dan refleksi yang bertujuan untuk memperdalam dan mempertajam memori jangka panjang siswa dalam menerima pembelajaran tentang bioteknologi sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam deskripsi juga saya memaparkan capaian pembelajaran yang akan ditempuh siswa, di mana dalam capaian pembelajaran ini saya membuat dengan menggunakan menggunakan teori ABCD, di mana A-nya yaitu audience yaitu siswa, B-nya behavior atau sikap, perilaku atau perbuatan yang harus dilakukan siswa dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga C yaitu condition atau kondisi atau situasi berupa situasi bersyarat yang sedang
diperhadapkan oleh siswa dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu degree, yaitu degree berupa tingkatan atau kemampuan keterampilan yang harus diharapkan siswa dapat menerimanya, diharapkan siswa dapat mampu melakukannya pada pembelajaran. Jadi ada keterkaitan antara konten dengan capaian pembelajaran. Contohnya pada topik pertama yaitu pengertian prinsip dasar dan sejarah perkembangan bioteknologi. Ini sangat berkesinambungan atau berkorelasi dengan capaian pembelajaran 1, yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian prinsip dasar dan perkembangan bioteknologi dengan spesifik dan jelas berdasarkan sumber belajar yang tersedia di media cetak maupun internet. Jadi sumber belajarnya nanti juga akan saya tambahkan dalam course berupa modul. Begitu juga untuk seterusnya untuk konten pada topik penerapan bioteknologi itu berkesinambungan dengan capaian pembelajaran 2, yaitu mengkategorikan produk-produk yang berhasil diciptakan sebagai penerapan bioteknologi tradisional maupun modern, dari yang sederhana sampai yang sulit untuk dibuat sesuai dengan rumusan teori belajar ABCD tadi ya. Dan yang topik ketiga ini peranan mikroorganisme dalam pembuatan produk bioteknologi ini saya kembangkan menjadi berupa 2 capaian pembelajaran yang harus ditempuh siswa, karena dalam dalam konten ketiga yaitu dengan topik penerapan mikroorganisme ini, siswa akan saya instruksikan membuat sebuah praktikum pembelajaran di mana siswa akan mempraktekkan secara langsung penerapan dari bioteknologi dengan proses fermentasi yang memanfaatkan mikroorganisme, baik itu bakteri ataupun jamur, yang aman dan layak untuk digunakan, sehingga produk tadi memiliki nilai jual beli yang layak untuk dikonsumsi, karena saya menginstruksikan siswa untuk membuat produk berupa makanan atau minuman. Jadi mudah untuk dibuat oleh siswa nantinya. Jadi dengan demikian topik konten dalam 3 topik pembelajaran ini sangat berhubungan, berkesinambungan dengan capaian pembelajaran. Jadi diharapkan nanti siswa akan memiliki kemampuan, keterampilan atau pengetahuan dari apa yang saya sampaikan melalui course yang saya kembangkan ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang diharapkan siswa dapat memilikinya dan mampu memahaminya dengan sangat baik. Selain itu, saya juga dalam deskripsi atau konten pertama yang saya kembangkan ini, saya menampilkan referensi di mana dalam referensi ini tersedia sumber-sumber belajar yang saya jadikan informasi tambahan untuk saya kembangkan dalam course pada mata pembelajaran bioteknologi tersebut. Demikianlah penjelasan konten pertama dalam course yang saya kembangkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.